Halo sahabat, selamat datang di Alit Arnamo Channel ternak sapi Bali. Kembali kita di breeding sapi Bali ini kita menjumpai dua ekor indukan yang sedang digembalakan. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dari Bali berbagi informasi tentang breeding sapi Bali, karena kita sebagai peternak selalu ingin berbagi informasi yang bermanfaat untuk para sahabat dan para peternak, khususnya peternak pemula seperti kita di sini, sama-sama belajar merawat ataupun berternak sapi, khususnya sapi Bali. Karena kita ketahui breeding sapi Bali itu gampang-gampang susah. Banyak yang bilang ada yang jodoh dan juga katanya sulit. Nah, sekarang ini kita berbagi tentang kelebihan ataupun keuntungan kita breeding sapi Bali. Nah, ini adalah indukan ya, penampakannya seperti ini. Ini penampakannya, indukannya ini sudah berkali-kali sudah melahirkan. Nah, keunggulannya itu seperti kita lihat di sini, seperti ini penampakannya, gampang kita memeliharanya. Kita gembalakan di tempat seperti ini, otomatis dia tuh akan mencari rumput di sekitaran sini. Dan kalau di sini ya, di Bali khususnya, sapi betina ini dijadikan untuk pembersih kebun ataupun ladang. Jadi karena kita ketahui sapi ini adaptasinya cepat sekali. Nah, terutama yang sudah biasa digembalakan seperti ini. Tapi untuk teman-teman mungkin yang biasa sapinya dikandangkan, harus beradaptasi dulu, karena berisiko sekali kalau indukan kita ini tidak biasa membawa tali itu ya, yang digembalakan itu, karena tali itu bisa menjerat kakinya, karena dia ini berjalan-jalan di sekitaran tempat ini. Tentunya itu banyak ada tanaman kecil-kecil tuh ya, tersangkut. Kalau sapi yang sudah pandai atau mahir membawa tali, sedikit talinya talinya itu kena kayu, itu dia pasti berhenti dan tidak berontak. Itu kelebihannya kalau sapi yang sudah mahir. Tapi kalau sapi yang pertama kita keluarkan itu, dia tidak mau diam seperti ini, diam ini. Kalau kita memiliki sapi yang pertama itu, pasti kalau diikatkan di seperti ini ya, di batang pohon kelapa ini, dia tuh kan membuat lingkaran seperti bulan dia itu tak akan mau diam. Kalau sapi yang sudah biasa digembalakan, dia itu akan diam dan mencari makan. Nah, apa yang bisa dia makan tuh, nalurinya itu pasti akan memakan pakan yang ada di depannya. Nah, seperti sekarang ini, rumput-rumput seperti ini, kalau kita diberikan di dalam palungannya pasti tidak mau dimakan. Kalau dia di sini sambil dia tuh jalan-jalan, itu berkeliling, itu rumput seperti ini mau dimakan ya, seperti itu ya penampakannya. Dia mau makan, kan tentunya itu dia tuh instingnya itu bisa dimakan tidak pasti ya. Dan tentunya kalau sapi sudah mahir, sudah biasa beradaptasi, itu dia tuh kan mengetahui mana rumput yang bisa dimakan dan rumput yang berbahaya ya. Itu seperti rumput itu ada yang berbunga-bunga itu beracun tuh, kalau masih kuncup itu beracun. Nah, kalau sekarang ini tidak ya, mau dimakan ya. Kalau sapi biasa tuh di dalam kandang itu tidak mau dimakan rumput seperti ini. Yang ini penampakannya. Ini kita pakai biasanya kita untuk berikan ternak babi, kita olah lagi, potong-potong dan kita masak, baru kita berikan babinya. Tapi kalau ini indukannya dia mau makan sedikit-sedikit ya, seperti itu, tidak habis. Tapi dia tuh mau makan sedikit-sedikit. Nah, seperti itu ya penampakannya. Nah, itulah keistimewaan kita berternak breeding sapi Bali, karena indukannya ini sangat
membantu sekali kita untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, mendapatkan hasil tambahan di samping kita bertani dan juga mendapatkan hasil dari ternak ini. Indukan sapi betina ini sangat gampang sekali dia tuh beradaptasi di tempat apapun yang kita taruh seperti sekarang ini. Ya itulah, seperti ini tanduknya ya. Ini keunggulan selain seperti beradaptasinya dia tuh cukup tinggi dan melahirkan ataupun mengandungnya tuh lebih dari 10 kali dia itu bisa mengandung, bahkan sampai katanya ada 20-an ya. Nah, tergantung dari ternaknya, indukannya itu apakah masih produktif. Kita bisa lihat biasanya kalau tuh dia tuh sudah fase birahinya itu normal, mengandungnya itu juga normal dan juga melahirkannya normal tuh, itu masih produktif. Nanti kalau sudah ada perubahan seperti biasanya padetannya kecil, tidak itu menandakan tidak produktif lagi. Tapi kalau sudah masih padetannya tuh lahirnya normal, gemuk, itu pasti masih produktif. Jadi kita utamakan dulu keamanannya ya. Kita bisa sebisanya kita taruh di ladang itu di tempat yang datar, jangan terlalu curam. Nah, karena dia pakai tali jadi harus kita hati-hati. Oke, itu dulu teman. Kita bagi teman-teman banyak yang mengawali berternak sapi itu mulai dari breeding. Karena kita ketahui kalau hasil dari breeding itu tentunya kita mendapatkan padetan. Padetan itu biasanya ada betina, ada pejantan. Kalau pejantan biasanya itu 6 bulan sudah dijual. Kalau padetan betina otomatis dijadikan bakalan indukan. Jadi otomatis bisa menambah jumlah dari indukan yang kita pelihara. Kalau pejantan itu memang harganya lebih mahal, tapi seperti biasa pejantan itu dijual dalam masih umur padetan itu tidak sampai besar, karena masih kalau sampai besar itu waktunya lebih lama lagi. Jadi biasanya kalau di sini tuh 6 bulan sudah disapih dari indukannya dan bisa langsung dijual. Jadi untuk mendapatkan hasil kita bisa breeding itu mendapatkan dari hasil padetan. Nah, itulah keistimewaan kita breeding sapi Bali, dan dia tuh beradaptasinya bagus sekali di tempat seperti ini. Kita merawatnya ya, digembalakan di sini. Nah, inilah situasinya sahabat. Untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jika berkenan memberikan super thanks supaya kita semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan jika berkenan ikuti tekan tombol gabung ya, kita bergabung bersama-sama belajar berternak sapi Bali. Oke, dari Bali saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Semoga ternak sapi Indonesia semakin jaya dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.